Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Dokter TV Unair yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali pada channel Dokter Unair TV. Dokter Unair TV ini merupakan channel yang berisi program-program edukasi dan program menarik lainnya. Dokter Unair TV ini merupakan program yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga Surabaya. Baik, perkenalkan saya Dr. Aditya Etnawati Putri. Pada sore hari ini saya akan memandu jalannya program dokter edukasi dengan topik yang menarik, yaitu topik apa yang perlu kita ketahui sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, terkait dengan topik ini, pada sore hari ini telah hadir narasumber bersama kita. Beliau adalah Dr. Yeti Hernaningsih, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan beliau juga dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Saat ini, beliau merupakan Kepala Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tia, selamat sore. Ya. Kita sapa pemirsa juga, selamat sore pemirsa. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, dokter sehat juga ya, Dok. Iya, Alhamdulillah. amin, Ya, alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Dokter Unair TV, saya yakin pemirsa tidak asing lagi ketika mendengar kata laboratorium. Ketika kita sakit, kemudian kita ke dokter atau ke rumah sakit, tidak jarang dokter akan menyarankan atau memberikan pengantar kepada kita untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Oleh karena itu, sepertinya penting untuk kita mengetahui persiapan apa saja yang perlu kita ketahui sebelum melakukan pemeriksaan tersebut demi mendapatkan hasil yang valid. Dan juga pemeriksaan laboratorium itu sangat banyak macam dan jenisnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, mungkin dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu pemeriksaan laboratorium itu apa sih dan mengapa kita perlu melakukan dan sejauh mana pentingnya hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, Dok. Monggo, Dokter. Iya, jadi pemeriksaan laboratorium itu Dr. Tia yaitu adalah pemeriksaan ya yang sangat penting gitu ya, sangat penting baik itu nanti hasilnya penting untuk dimiliki oleh pasien itu gitu ya ataupun dokter dalam menetapkan suatu diagnosis ya. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium sendiri itu boleh seseorang itu mengajukan pemeriksaan dalam hal ini mungkin seperti di medical check up begitu ya. Jadi dia datang sendiri untuk mengetahui kondisi atau resiko penyakit apa pada dirinya ya. Biasanya pada mereka-mereka yang berusia lebih dari 40 tahun ya yang cukup berisiko ya. Kemudian juga pemeriksaan laboratorium ini bisa dimintakan ya oleh seorang dokter gitu ya dalam rangka untuk menegakkan diagnosis ya ataupun mungkin memantau suatu penyakit ya atau juga memantau pengobatan suatu penyakit ya. Gitu. Adapun untuk spesimennya sendiri gitu ya dari pemeriksaan laboratorium itu bisa berupa spesimen darah ya, kemudian urine ya atau kencing itu, kemudian feses ya atau cairan-cairan tubuh lain yang berada abnormal di dalam tubuh, misalnya cairan di dalam rongga paru ya, kemudian cairan di dalam perut ya, rongga perut ya, kemudian juga misalnya cairan dari cairan otak ya, cerebrospinalis itu ya. Jadi macam-macam cairan-cairan itu yang bisa yang bisa dijadikan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. Siap, Dok. Wah, banyak sekali ya, Dok ya. Untuk pemeriksaannya sendiri kan tadi dokter sampaikan banyak ya, Dok. Maksudnya bisa dari untuk pemeriksaan darah, kemudian urin, feses, dan hampir semua cairan di dalam tubuh kita ini bisa digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan laboratorium tersebut. Iya, betul. Itu dari sisi bahan untuk pemeriksaannya aja ya, Dok. Belum lagi nanti parameter pemeriksaannya itu sangat banyak sekali tentunya ya, Dok. Iya, heeh. Nah, ini selanjutnya apakah ada persiapan khusus ya, Dok, yang perlu mungkin pemirsa ketahui gitu ya, supaya ketika sebelum melakukan pemeriksaan ini bisa melakukan persiapan-persiapan tersebut, Dok? Iya, jadi
Untuk pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium itu banyak parameter ya, seperti dikatakan Dokter Tia tadi, maka dari parameter-parameter itu dibutuhkan persiapan-persiapan khusus dari pasien ya. Kenapa? Karena memang hasil dari laboratorium itu kita harapkan hasil yang valid ya, yang akurat gitu ya. Jadi selain prosesnya sendiri di laboratorium itu harus baik ya, harus terukur, harus terkontrol, maka persiapan pasien itu menjadi hal yang sangat penting ya. Manakala misalkan ada parameter-parameter yang membutuhkan puasa ya. Puasa misalnya parameter pemeriksaan glukosa ya, yang dibutuhkan puasa 8 jam, ataukah pemeriksaan profil lemak ya. Profil lemak itu misalkan trigliserida ataukah kolesterol ya, yang membutuhkan puasa 10 sampai 12 jam ya. Jadi puasa ini menjadi bagian yang penting ya. Baik itu sebetulnya digunakan untuk menggambarkan kondisi tubuh itu sendiri ya, ataupun mungkin nanti puasa itu dibutuhkan supaya spesimen ini tetap jernih sehingga tidak mengganggu proses pemeriksaan ya. Proses pemeriksaan itu bisa terganggu sehingga menyebabkan hasil yang kita sebut sebagai positif palsu atau negatif palsu, itu yang disebabkan oleh karena kekeruhan sampel seperti itu ya, yang mungkin disebabkan oleh karena lemak yang tinggi. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana puasanya gitu ya, sifat puasanya bagaimana gitu ya. Ya, puasa yang dianjurkan atau yang direkomendasikan itu adalah puasa dalam keadaan basal, pada keadaan tidak dalam aktivitas gitu ya, Dr. Tia ya. Jadi puasa pada malam hari, misalnya kita stop berhenti makan ya jam 10 malam ya, kemudian misalnya kalau dibutuhkan puasa 10 jam, maka nanti kita akan diperiksa atau menuju ke laboratorium itu. Kalau kita jam 10 stop ya berarti jam 8 pagi begitu ya, atau kalau 8 jam ya berarti jam 6 pagi begitu. Nah, dalam puasa ini yang hanya dibolehkan adalah minum air putih ya, minum air putih diperkenankan, tapi tidak boleh makan. Kemudian ada lagi yang menawar pasien itu ya, bagaimana bila merokok gitu ya. Iya dok, apalagi yang punya Ya, kebiasaan merokok ya dok ya. jadi merokok juga tidak boleh ya, tidak diperkenankan untuk merokok itu. Kemudian juga bagaimana kalau mau ngopi gitu ya pagi hari ya, walaupun tanpa gula gitu, mau ngeteh gitu ya, itu juga tidak diperkenankan gitu ya. Jadi kopi, kemudian teh ya, kemudian walaupun tanpa gula, atau makan permen ya, permen karet misalkan itu ya, itu juga tidak diperkenankan ya. Jadi yang diperbolehkan itu hanyalah minum air Air putih putih saja ya, gitu. air putih itu. Oke, siap. Dokter, Oke. mohon maaf tadi kan Iya. disampaikan puasa harus dalam kondisi basal. Berarti kalau ada pemirsa yang ingin, saya mau periksanya jam 4 sore, jadi saya pagi ini puasa aja deh 8-10 jam. Padahal pagi itu kan orang beraktivitas, ini nggak boleh ya dok ya? Iya. Jadi kondisi. Iya, jadi kadang yang sering itu begini, yang sering itu pasien itu menawar karena ketika dilakukan pemeriksaan dia sedang berpuasa ya, atau ya puasa wajibkah atau sunahkah gitu ya, yang dimana puasa itu dimulai dari subuh gitu ya, dan berakhir maghrib gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini mereka akan periksa laboratorium gitu ya. Parameternya itu tidak disarankan karena memang kondisi dalam keadaan dia beraktivitas. Sedangkan parameter-parameter laboratorium itu nilai normalnya itu disandarkan pada keadaan ketika dia puasa dalam keadaan basal gitu ya, tidak beraktivitasnya. Seperti itu. Sehingga mudahnya kondisi basal ini ya kondisi tidak makan pada kondisi malam hari atau saat istirahat malam tidur itu ya dok? Iya betul ya, dan juga tidak aktivitas Tidak gitu ya, tidak aktivitas, aktivitas ya. Kemudian dokter tadi kan disampaikan tidak boleh puasa lebih dari 14 jam ya dok ya. Nah, ini kenapa ya dok, mungkin bisa diinformasikan gitu kenapa kok tidak boleh lebih dari 14 jam Ya, ya jadi dok? puasa ini tidak boleh lebih dari 14 jam ya. Kadang-kadang pasien itu menawar gitu ya. Iya dok. Saya puasa ya karena ingin hasilnya normal gitu ya, ingin hasilnya normal, jadi supaya itu. Ya, jadi puasa yang lebih dari 14 jam itu akan menyebabkan pH darah itu asam, lebih asam gitu ya. Ya, jadi karena di situ kalau kita tidak makan lama itu, maka tubuh itu akan memecah lemak ya, asam lemak, kemudian dipecah, kemudian hasilnya adalah darah itu lebih bersifat asam gitu. Dan kemudian pasien nanti akan mempengaruhi terhadap beberapa parameter laboratorium ya, ya dok ya. Betul. Ya. Baik. Ternyata untuk puasa saja sudah cukup ribet ya dok, tapi sebenarnya
tidak semua parameter lab itu harus puasa nggih, Dok? Iya, Seperti heeh, ini. iya. Jadi tidak semua parameter lab itu harus puasa. Jadi harus ada tertentu saja seperti tadi glukosa, kemudian asam Glukosa, urat, ya, profil lemak itu ya, profil Dok, ya? lemak tadi itu Oh, nggih, siap. Baik, Dok. disyaratkan untuk berpuasa. Iya, iya, saya tertarik tadi, Dok. Dokter kan menyampaikan memang yang terjadi itu terkadang, pasien menawar, untuk melakukan puasanya atau kadang, oh iya, melakukan puasa tapi kemudian ternyata, tidak bisa ideal seperti yang sudah direferensikan. Itu apa yang bisa kita, sarankan, Dok, ke pasien? Apakah, "Oh ya sudah berarti Ibu harus kembali lagi besok puasa dulu sesuai dengan aturan," atau bagaimana ya, Dokter? Iya, betul, ya. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik gitu ya, hasil yang benar, yang valid ya, maka dilaksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan, Mmm, ini ya, yang betul gitu ya. Jadi puasa, kalau puasanya memang dalam keadaan basal ya kita kembali lagi aja pada sesuai keadaan aturannya iya, ya, sesuai Dok, aturan ya? itu. Baik. Siap. Ya, ini masih terkait, pemeriksaan yang khususnya untuk, terkait gula juga ya, Dok. Ini kan kita tahu, pasien apalagi usia tua itu kan banyak yang menderita diabetes, kemudian hipertensi, yang mana, pasien-pasien seperti ini tidak putus atau tidak bisa lepas dengan, obat seperti itu, sesuai dengan yang disarankan oleh, dokternya. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien seperti ini, Dok? Ketika mereka harus melakukan pemeriksaan laboratorium, apakah obat-obat yang mereka konsumsi itu harus di-stop dulu, Dok? Atau Iya, iya. Jadi kebanyakan, dari masyarakat itu salah paham ya terkait obat ini ya. Kebanyakan dari mereka itu bahkan menyetop obat ini ya. mmm, Namun padahal sebetulnya ya dokter itu mengantarkan untuk pemeriksaan laboratorium itu ingin mengetahui apakah obat yang diberikannya itu sudah pas dosisnya mhm ya, mhm. sudah tepat jenisnya gitu ya. Karena dengan demikian nanti akan diketahui dari hasil laboratorium tersebut. Maka untuk hal yang demikian itu jangan malah di-stop obatnya gitu ya. Baik Justru baik, Dok. diminum kemudian lakukan sesuai dengan petunjuk untuk pemeriksaan labnya Oh, gitu. nggih. Baik, Dok. Ya, selanjutnya, Dok, kan tadi ada pemeriksaan glukosa puasa. Mungkin beberapa pemirsa juga sudah familiar, oh setelah itu ada pemeriksaan 2 jam setelah puasa. Nah, terkait pemeriksaan 2 jam setelah puasa ini, Dok, apakah diperbolehkan hanya misalnya dengan makan permen saja seperti itu atau ada aturan khususnya, Dok, terkait persiapan untuk pemeriksaan 2 jam setelah puasa ini, Dok? Iya. Jadi banyak itu ya, banyak terjadi Nggih, ya ketika, ada permintaan 2 jam setelah 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 makan. setelah Setelah makan, oh makan, iya ya, maaf, setelah setelah makan makan, ya, 2 jam 2 jam setelah setelah makan, makan 2 ya. jam, oke. Eee, dalam hal ini pemeriksaan itu dilakukan ya, dilakukan dengan persyaratan bahwa dia makan seperti biasanya ya. Mmm, Jadi, bahkan kalau misalnya di laboratorium itu terkadang kita gantikan dengan glukosa ya, mmm, 75 gram glukosa itu atau ya yang diperlukan itu di sini adalah 75 gram karbohidrat ya, karbohidrat ya, ya Dok. yang setara dengan sepiring nasi untuk sarapan itu gitu ya. Jadi kalau permen ya, berapa kalorinya itu Dokter Tia? Iya, Jadi kalorinya mungkin sedikit ya, sangat Dok, sedikit ya. ya, itu yang menyebabkan nanti hasil itu tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Gula darah 2 jam setelah makannya dibandingkan puasanya lebih rendah gitu ya Iya, dibanding. Dok. Nah, jadi ketika kita telusur kembali gitu ya, kita telusur ternyata betul itu pasiennya hanya mungkin minum teh manis Mmm, kah mhm atau mhm. mungkin hanya makan permen gitu ya. Iya iya, Dok. Karena memang ada kalanya memang tidak tahu gitu ya, Iya, atau kadang ada kalanya memang ingin supaya iya. penyakitnya itu tidak diketahui Ketahui, gitu ya. iya, Dokter, benar. Jadi Nggih nggih nggih. tidak boleh seperti itu ya. Oke. Baik, jadi untuk, persiapan untuk pemeriksaan 2 jam setelah makan ini, disarankan memang harus sesuai dengan, minimal 75 gram karbohidrat seharusnya ya, Dok, ya? Iya, Atau sebenarnya mudahnya itu kalau buat orang Indonesia ya sudah sepiring nasi itu betul seperti ya, seperti biasanya. biasanya dia Oh, iya makan iya, Dok, ya. bagaimana gitu. Nggih. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait ini, Dok, bagaimana dampak dari merokok, terus kemudian konsumsi alkohol, kemudian konsumsi, kafein yang, berada dalam kopi terhadap, parameter atau hasil pemeriksaan laboratorium, Dokter? Iya. Jadi tadi kan di awal ini ya, disebutkan bahwa ketika puasa itu tidak boleh Iya, mengkonsumsi benar, itu Dok, gitu iya ya. iya. Merokok pun juga tidak boleh ya, karena nanti merokok itu akan
dapat meningkatkan parameter-parameter lab bila dia diperiksa ya seperti lipase, kemudian amilase, kemudian Lipase, kolesterol ya, amilase, glukosa oke. juga ya, Oh, iya glukosa. iya, Dok. Kemudian kalau alkohol ya, alkohol itu maka dia akan dapat meningkatkan glukosa ya, asam urat, kemudian Mmm, laktat, amilase, kemudian mmm, gamma glutamil transferase gitu ya. Dan apabila diperiksa itu gitu mhm ya. mhm, iya, Dokter. Kemudian yang kafein itu dia akan meningkatkan trigliserida dan kortisol gitu ya, bila diperiksa parameter tersebut gitu. Oleh karenanya memang ya itulah kenapa eh, Ada aturan, alkohol, iya, kemudian merokok ya, merokok, kafein itu kafein atau kopi tidak gitu ya, Dok, ya? Maksudnya diperbolehkan. seringnya Iya, tidak kopi, disarankan untuk teh itu kan mengandung nggih nggih. kafein. Oh, siap siap, baik. Jadi, bahan-bahan tersebut ternyata jika kita melakukan pemeriksaan yang parameter rutin seperti trigliserida, tadi kan lumayan familiar ya, kemudian glukosa, itu berdampak, berpengaruh seperti itu. Jadi memang di awal jika melakukan pemeriksaan tersebut sudah disarankan untuk tidak, mengkonsumsi, bahan-bahan tersebut ya, Dokter, ya? Betul, ya betul. Nggih, baik, Dokter. Iya, tadi juga sudah disinggung terkait persiapan, melakukan pemeriksaan lab itu kan yang puasa dalam kondisi basal seperti itu. Nah, ini, agak terkait, Dokter. Jadi bagaimana dengan aktivitas? Aktivitas seperti berolahraga atau mungkin, berjalan itu apakah sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih, Dok, terhadap hasil pemeriksaan lab? Iya betul ya. Jadi untuk aktivitas sendiri itu memang ada pengaruhnya ya terhadap pemeriksaan lab ya, karena ya ini ada contoh saja ya, contoh untuk di sebuah instansi gitu ya, Nggih. di sebuah instansi ketika itu ingin melakukan medical check up gitu Oh, ya, iya, Dok. dilakukan medical check up. Kemudian ternyata hasil medical check up dari banyak orang tersebut ya, Iya iya iya. itu leukositnya tinggi-tinggi Mmm, gitu, leukositnya tinggi-tinggi. Kemudian leukosit tinggi itu kan tidak wajar untuk orang yang normal gitu ya. Kita berpikir masa kalau itu infeksi, infeksi semua semuanya sebagian besar yang periksa periksa MCU pakai itu medical check up. infeksi, Nah, ternyata setelah kita telusur pada orang-orang tersebut adalah setelah melakukan senam pagi gitu loh. Jadi di oh, hari iya iya Jumat iya. itu mereka ada rutinitas senam pagi. Nah, Mmm, setelah itu mereka lakukan pemeriksaan lab medical check tersebut. up. Nah, ini Oh, akhirnya iya kan dong. akhirnya mengulang kembali Nggih nggih nggih. disebabkan oleh karena leukosit tinggi. Nah, leukosit tinggi itu memang atau sel darah putih itu ya, kalau ada terkait aktivitas ini maka sel darah putih yang berada di pinggir-pinggir dari pembuluh darah itu Mmm, bisa bergeser ke tengah gitu loh dengan karena adanya pengaruh aktivitas aktivitas atau itu. olahraga itu Iya, ya, heeh, Dok? bisa bergeser ke tengah. Nah, ketika kita mengambil darah, yang kita ambil kan adalah darah yang beredar di tengah Nggih, tersebut gitu loh. Sehingga ketambahan sel darah putih yang yang beredar dari di tepi tadi tepi yang tadi, masuk. ya, di Oh, margin itu sip sip. tadi, tambahan begitu ya. Belum lagi nanti hasil parameter yang lain gitu ya, seperti Mmm, glukosa, seperti iya itu iya, ya. Dok. Jadi itu akan terpengaruh. Jadi ya oleh karenanya tidak tidak boleh ya pemeriksaan lab itu dilakukan usai aktivitas itu. Oh, baik. Berarti ini, cukup penting ya buat mungkin, ibu-ibu PKK atau mungkin, ya, Dok, kebetulan beberapa waktu lalu tuh saya tahu ada, eee sekelompok pemain sepak bola seperti itu, Dok, Mhm. melakukan medical check up di sebuah rumah sakit. Nah, ini kan kalau atlet mungkin sudah terbiasa pagi itu rutinitas mereka exercise dulu ya, Dok, kemudian pagi-pagi itu setelah itu jam berapa pagi datang ke rumah sakit untuk MCU. Nah, ini perlu diinformasikan Ya, ya, Dok, ya, harusnya perlu sebelumnya ya. diedukasikan ini. Iya, seharusnya mungkin kalau misalnya mereka ada aktivitas rutin untuk exercise dulu, mungkin ketika mau MCU itu ya jangan dulu, Iya, benar-benar betul, heeh, kondisi malam istirahat basal, pagi kemudian periksa ya, Dokter, ya, supaya betul. hasil itu, valid seperti itu. Baik, Dokter, eee, pemeriksaan, profil lipid yang mungkin Dokter, sudah sampaikan tadi di awal atau profil lemak yang kita kenal dengan profil lemak itu macamnya banyak ya, Dokter, ya, dan Mhm, kemudian saya itu juga sering, tahu kalau khusus untuk periksa trigliserid itu memang kita diminta untuk harus puasa ya, Dok. Nah, itu apakah mhm. khusus trigliserid saja atau sebenarnya profil lemak ini apa aja sih, Dokter? Seperti itu, dan sebenarnya, persiapannya itu harus, seperti apa untuk pemeriksaan profil lemak ini, Dok? Iya. Jadi, sebetulnya kenapa profil lemak itu disyaratkan untuk puasa ya, kalau kita, sebutkan profil lemak itu, kalau yang rutin saja itu Nggih ada kolesterol total tuh ya, nggih.
Kemudian ada HDL kolesterol yang masyarakat itu kenal dengan kolesterol baik, gitu ya. Oh iya dok. Kemudian LDL kolesterol yang masyarakat kenal dengan Lemak jahat. ya lemak jahat, ya. Kemudian trigliserida, ya. Nah, faktor makanan, ya, faktor asupan makanan itu sangatlah berpengaruh terhadap kadar kolesterol ini, gitu ya. Walaupun kolesterol ini juga ada sintesis endogen ya dalam dari tubuh itu sendiri, tapi makanan juga akan ikut terlibat dalam Yang dari memberikan eksogen istilahnya dok ya. kontribusi memberikan Hasil. hasil pada pemeriksaan. Oleh karena itu maka disyaratkan untuk pemeriksaan kolesterol atau trigliserida dan parameter lipid lainnya itu disarankan untuk Puasa berpuasa ya dok gitu ya. ya. Oh baik, siap dok. Berarti ini ya dokter, maksudnya tidak hanya trigliserid saja, tapi ketika melakukan pemeriksaan profil lipid atau profil lemak tadi yang meliputi kolesterol, HDL, LDL, karena memang biasanya juga sepaket ya dokter ya Iya, permintaannya itu sesuai dengan petunjuk puasa saja dok yang iya, disarankan karena ya yang dok ya. paling terpengaruh ya untuk pemeriksaan lipid ini adalah trigliseridanya yang paling Trigliseridanya terpengaruh ya. oleh makanan ya, asupan makanan gitu ya. Iya dok. Tapi kalau apabila dikaitkan banyak penelitian sebetulnya ya, kalau kolesterol sendiri kan yang terbanyak adalah produksi endogen ya, dari Iya dok. endogen. Kalau dikaitkan dengan faktor resiko misalnya kardiovaskuler dan seperti itu ya, itu banyak juga penelitian yang membandingkan antara puasa dan tidak puasa gitu ya pada pemeriksaan trigliserida utamanya gitu ya. Dan itu ada juga penelitian yang memberikan hasil bahwa pada keadaan tidak berpuasa itu lebih memberikan signifikan lebih bermakna hasilnya dalam kaitannya dengan faktor risiko tadi dalam menyebabkan pasien mengalami Penyakit jantung penyakit koroner, penyakit sebagainya ya. jantung koroner dan sebagainya itu ya, dibandingkan dengan ketika melakukan trigliserida itu diperiksa dalam dengan keadaan kondisi puasa. puasa ya, ada Oh baik beberapa dok. penelitian yang seperti itu. Jadi nanti tergantung aja dari arahan dokternya itu gitu ya, Baik. mau pemeriksaan profil lipid yang dengan puasa Puasa. atau yang tanpa puasa, karena nanti pun Oke. itu juga ditentukan oleh nilai rentang normalnya yang berbeda gitu ya, Oh antara baik, dalam berbeda ya keadaan dok. puasa dan tidak puasa gitu. Baik dok. Berarti kalau misalnya prinsipnya adalah sesuai dengan petunjuk dari dokter yang menyarankan untuk pemeriksaan profil lipid tersebut dilakukan dengan puasa atau tidak. Dan kalaupun dilakukan dengan puasa, maka referensi untuk acuan nilai referensinya itu sesuai yang biasanya ada itu ya dokter ya. Ya betul. Kalau yang tidak puasa ini nanti berbeda mesti tentunya Iya. ya dokter ya. Oke, baik. Ya, tadi kan kita sudah banyak membahas pemeriksaan dari bahan darah gitu ya dok ya, pemeriksaan glukosa, lemak dan lain sebagainya. Nah ini saya mau beranjak untuk pemeriksaan urin. Nah dokter, apakah untuk pemeriksaan urin ini ada persiapan khususnya yang perlu kita ketahui ya dok untuk sebelum melakukan pemeriksaan tersebut? Ya kalau tadi sudah darah ya, kemudian kalau urin itu kan lebih mencerminkan apa sih gitu ya, apa sih produk yang dikeluarkan gitu ya dari tubuh gitu ya oleh ginjal dan salurannya ya. Jadi kalau kita boleh istilahkan limbah mungkin ya, jadi limbah tubuh itu apa sih yang dikeluarkan meningkat gitu ya, yang di dalam tubuh itu meningkat mungkin akan diekskresikan juga atau dikeluarkan lebih banyak gitu ya. Itu pertama, itu menggambarkan kondisi tubuh itu ya, kandungan tubuh itu apa. Kemudian yang kedua juga menggambarkan adanya kerusakan atau kelainan pada ginjal ya dan salurannya ya, termasuk itu di situ ada ureter ya, kemudian ada kandung kemih, kemudian ada uretra di situ. Maka apabila terjadi kerusakan di sepanjang itu tadi Saluran ya, itu, sepanjang ginjal salurannya, maka akan bisa tergambarkan oleh pemeriksaan pemeriksaan urin urin tadi itu ini. ya dok. Iya, Oh betul. baik. Ini termasuk pemeriksaan rutin enggak ya dok, pemeriksaan urin ini? Ya, ini termasuk pemeriksaan rutin nih, Dokter Tia ya. Jadi untuk pemeriksaan urin itu sendiri yang terbaik gitu ya, yang terbaik itu adalah urin pagi hari Oh ketika kita baik. bangun tidur gitu ya. Karena kandungan-kandungan di urin itu sendiri masih terkonsentrat gitu ya, masih bagus ya. Jadi itu yang spesimen yang paling baik untuk di collecting atau dikumpulkan itu gitu. Adapun beberapa parameter laboratorium itu bisa jadi ya, bisa juga diperlukan
sampel yang urin sesaat gitu ya. Urin sesaat itu dalam arti boleh boleh apa, boleh kapan aja gitu ya, Kapan sewaktu-waktu ditampung gitu ya dok ya? sewaktu-waktu gitu ya. Kemudian juga bisa urina yang dikumpulkan dalam 24 jam gitu Oh ya. iya Jadi ada dok, ya. pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang misalnya elektrolit di dalam urina gitu ya, atau fungsi ginjal ya, pemeriksaan clearance ginjal itu kita perlukan urina 24 jam gitu ya. Jadi nanti kalau urin sesaat kan enak saja nanti ketika dia mengeluarkan kencing nggak usah ditahan kencingnya sebelumnya gitu ya. Pemeriksaan biasa saja gitu ya. Kalau urin bisa urina pagi hari biasanya dari lab itu minta penampungnya gitu ya, Iya minta iya dok. apa penampungnya itu botolnya itu, Kontainer, kontainernya ya. itu. Nah, nanti kita bawa ke rumah ya, ketika kita bangun tidur kita tampung di situ gitu ya. Adapun cara penampungannya itu yang terbaik itu adalah kita sebut sebagai midstream atau Oh, sepertiga tengah midstream, gitu ya. sepertiga tengah, iya dok. Jadi mohon maaf di bagian genitalia itu dibersihkan terlebih dahulu, membersihkannya jangan pakai antiseptik gitu ya, membersihkan Iya pakai dok. air biasa aja, pakai tisu itu ya, kemudian dilap kering dulu, kemudian kencing gitu ya. Kencing kemudian yang seperti kira-kira sepertiga pertama itu biarkan terbuang gitu ya. Oh siap Kemudian dok. yang sepertiga kedua itu yang baru kita tampung, kemudian Oke. sepertiga ketiga ya silakan dibuang ya. Oke Adapun siap pada dok. perempuan misalnya dalam keadaan menstruasi Iya seperti itu iya ya, gimana dok? itu mungkin akan berpengaruh pada hasil urin karena urin itu banyak yang diperiksa antara lain ada pH, ada nitrit ya, ada sel darah putih, sel darah merah, ada glukosa, protein gitu ya. Nah, untuk yang menstruasi kan akhirnya nanti bisa terpengaruh oleh pada sel darah merahnya Sel darah ini gitu merahnya, ya, iya dok. walaupun itu sudah dibersihkan sedemikian rupa ya. Untuk hal ini mungkin nanti perlu diinfokan di laboratorium itu bahwa pasien sedang mengalami Haid atau menstruasi menstruasi. misalkan, atau kalau mau lebih baik lagi ditunggu Iya. selesainya itu gitu ya, kalau masih Oh, masih apa masih masih menstruasi. diperkenankan Oh, masih dalam dalam pemeriksaannya. pemeriksaan itu masih penyakitnya masih ada gitu ya, setelah menstruasi baru dilakukan pemeriksaan ulang kembali ya gitu. Oh, oke. Nah, Ya. adapun yang urin sesaat ya kalau dia periksa ke laboratorium ya sewaktu-waktu itu ya bisa dikeluarkan kencingnya ya, tapi yang penting dalam hal ini adalah pemeriksaan urina ini harus fresh ya, harus fresh kurang dari 1 jam itu sudah di, eh, Diperiksakan ya diperiksa, dok. sudah Oh, diperiksa. baik. Kalau dia sempat mengeluarkan di laboratorium maka insya Allah dalam kurang 1 jam diperiksa. Tapi kalau Terpenuhi ya misalnya dok ya 1 jamnya kalau tapi kalau periksa misalnya dia di rumah di rumah menampungnya, maka betul. dia harus usahakan ini kurang dari 1 jam harus Dipastikan sampai ke dipastikan sampai ke laboratorium ya dok. laboratorium Baik itu. dok. Nah, adapun nanti kalau misalnya urin 24 jam yang Ya. dikumpulkan, nah itu biasanya nanti dipandu dari laboratorium itu bahwa dia harus dicatat karena nanti pencatatan tuh penting gitu ya. Jadi dia kencing pertama itu dikeluarkan dulu. Intinya kan kandung kemih itu dikosongkan dulu gitu ya, Oke. dia kencing. Nah, terus kemudian sejak saat itu nanti dicatat Yang dicatat apanya ya dok? volume Oh, urin yang iya, dikeluarkan. urin yang Seberapa dikeluarkan banyak itu gitu dok? Oh, oke. terus kemudian ditampung juga ya. Kalau Oh iya dicatat iya. mungkin nanti terakhir aja dari lab ya. Jadi Oh iya dok. yang penting jamnya tadi dicatat gitu. Jamnya itu dia mulai jam berapa setelah dikosongkan tadi gitu ya. Oke. Kemudian kemudian setiap kencing dia ditampung, setiap kencing ditampung sampai jam tersebut dalam 24 jam 24 kemudian. jamnya Ya, terpenuhi itu 24 ya jam dok ya. kemudian dia kencing terakhir itu kemudian baru diukur nanti di lab diukur biasanya, atau misalnya diambil spesimennya sebagian itu ya, tergantung pemeriksaannya. Kalau clearance ya biasanya diukur berapa volumenya begitu. Ini harus segera juga nggak dok kalau untuk pemeriksaan urin 24 jam ini? Kalau urin 24 jam otomatis kan tidak bisa, itu kan Iya. sudah dikumpulkan 24 jam Berarti sebelumnya oke, ya. Jadi baik ya dokter sudah ya. ya. Jadi kalau perlu ya bisa diberi preservasi itu ya, pengawet ya. Cuman nanti akan berpengaruh memang ya pada hasil beberapa parameter ya. Oke, Jadi baik dok. Ya, berarti dok, maaf mungkin sekilas saya singkat intinya kalau untuk pemeriksaan urin ini itu bisa urin pagi hari, bisa urin sesaat atau urin 24 jam atau biasanya kita kenal dengan urin tampung. Nah, untuk keseluruhan ini sebenarnya persiapannya tidak terlalu ribet ya dok ya. Untuk prosedur pengambilan urin atau persiapan pengambilan urinnya juga seperti yang dokter sudah sampaikan, kencing seperti biasa tidak perlu ditahan, cuman pada kencing yang keluar pertama itu dibiarkan keluar terlebih dahulu, baru kemudian nanti kira-kira di sepertiga terakhirnya itu baru ditampung. Untuk yang sepertiga tengah. sepertiga tengahnya, Iya, oh ya mainstream. sepertiga tengah seperti itu. Untuk yang sesaat juga sama dan
akan berbeda ketika untuk pemeriksaan yang 24 jam. Tadi yang urin pertama itu harus dibuang dan dicatat jam berapa mulai untuk menentukan nanti terakhir 24 jam kemudian itu pada jam berapa. Seperti itu ya, Dokter ya. Iya, betul. Baik, masih terkait dengan pemeriksaan urin ya, Dok. Mhm. Eee, Pemeriksaan urin itu tadi dokter sampaikan juga termasuk pemeriksaan yang rutin. Nah, ini saya mau tanya tentang pemeriksaan tes narkoba, Dok. Tes narkoba itu Mhm kan juga mhm. menggunakan sampel urin ya, Dokter ya. Iya, heeh. Nah, ini persiapannya apakah ada persiapan khusus atau tidak? Sama seperti tadi apakah harus yang pagi hari ataukah boleh sesaat? Dan kemudian, eee, ketika kita banyak minum gitu ya, apakah itu mempengaruhi ya, Dok, nanti hasil pemeriksaan tes narkoba tersebut? Iya, jadi untuk narkoba ini juga banyak ya sekarang dipersyaratkan ya untuk masuk Iya, Dok, kerja, benar, untuk Dok. mungkin masuk sekolah dan Nggih. sebagainya ya. Jadi, bagi mereka pengguna mungkin ya, atau mungkin, bukan pengguna tapi mungkin minum obat-obatan tertentu ya Mmm, yang mengandung psikotropika psikotropika. ya, itu bisa terdeteksi ya tergantung pada karena, bahan-bahan ini itu mempunyai daya tahan gitu ya, daya Mmm, tahan di dalam darah yang bisa diwakilkan di urin tadi gitu, mmm, dalam berapa lama ya, itu mhm, tergantung tergantung dari bahannya tadi ya, mhm, dan juga tergantung dari seberapa banyak atau seberapa lama dia menggunakan tersebut gitu ya. mmm, Misalkan dia, antara lain misalkan kalau heroin ya, mhm, heroin itu, dapat apa namanya, dapat terdeteksi dalam 4 hari begitu ya. mmm, Kemudian kalau ganja bisa 30 hari sampai 30 hari ya tergantung, lama ya, Dok, ya? tergantung, Ganja. seberapa banyak dia mengkonsumsinya gitu ya. Jadi pada masa itu ya kalau dia memang, Mhm, mengkonsumsi mhm, maka dia akan masih bisa terdeteksi gitu ya. Kecuali mmm, kalau dia sudah stop mengkonsumsi dan itu sudah lewat dari masa masa bertahannya, pertahannya bahan itu di dalam obat-obatan urin gitu tadi ya, itu Dok, di ya? dalam urine itu, maka ya tidak akan terdeteksi gitu ya. Mmm, Ketika masa masa masih didapatkannya mhm, zat-zat tadi itu di dalam urine, tapi kalau kadarnya itu rendah gitu mhm, ya, mungkin dengan dilusi cairan mmm, itu bisa saja, tidak oh, terdeteksi karena memang di alatnya untuk memeriksa itu mempunyai kadar tertentu untuk bisa mendeteksi. Jadi ada batas oh, atau gitu, ambangnya, mhm, ambang kadar tertentu di mana alat itu bisa mendeteksi gitu ya. Jadi kalau misalnya, mmm, eee, kandungan tadi sudah kecil ya, sudah sedikit ya bisa sedikit, saja ya. Yang penting itu ketika dilakukan pemeriksaan itu seyogyanya memang didampingi oleh petugas gitu ya, oleh mmm, petugas dari lab itu untuk memastikan bahwa pasien betul-betul, dalam keadaan mengeluarkan spesimen yang baik gitu ya, iya. yang baik. Kadang-kadang untuk orang-orang seperti ini tuh kalau memang dia pengguna itu sudah pengalaman gitu ya. Jadi mungkin itu di dalam entah di kamar mandi dicampur Air, air ya oh begitu ya, baik. entah Kalau seperti itu pasti terdilusi ya. akan mempengaruhi ya, Dok, ya, karena kan Ya bisa jadi kalau ketika terdilusi tadi ya, Dokter, terdilusi itu keencerkan. tadi. Iya, Mhm. seperti itu. Baik, Betul ya. baik, Dokter. Ya, sekarang kita bergeser untuk pemeriksaan feses ya, Dok. Tadi juga, dokter sudah menyampaikan banyak, di awal bahwa pemeriksaan lab itu kan bisa dari bahan ini dan ini. Nah, setelah urin saya ingin bergeser pertanyaan tentang pemeriksaan feses, Dok. Sebenarnya juga ini pemeriksaannya juga jarang ya, Dok, tapi ya tetap ada seperti itu dan mungkin terutamanya seringkali kalau, pasien dirawat di rumah sakit, tapi rasanya juga tidak jarang ini juga sebuah permintaan rutin seperti misalnya, yang pernah saya tahu itu ketika ada seorang ingin ke luar negeri gitu ya, Dok, ternyata ada persyaratan diminta supaya tidak terdeteksi Salmonella Shigella seperti itu atau Hmm, E. coli seperti itu. Itu iya, kan heeh. berarti pemeriksaan feses seperti itu. Mhm mhm. Nah, ini saya mau menanyakan apakah, ada persiapan khususnya ya, Dok, yang perlu kita ketahui sebelum melakukan pemeriksaan feses ini, Dok? Iya. Termasuk, mungkin, bagaimana, prosedur pengambilannya seperti itu, Dokter? Mhm mhm. Iya, jadi, kalau pemeriksaan feses rutin ya yang biasa dilakukan mungkin juga ini ya, usaha-usaha Usaha catering, catering iya benar, gitu Dokter, ya. iya, Jadi, iya. juru masaknya Iya, itu kan iya, iya. ya harus Jadi bebas dari Shigella, iya, Salmonella itu ya. iya, Jadi mhm, kalau, untuk hal yang demikian ya, untuk hal yang demikian itu di Eee, apa,
diambil sampel atau spesimennya dengan menggunakan, intinya prinsipnya begini, prinsipnya pada pemeriksaan feses pengambilan spesimennya itu satu, tidak boleh tercampur oleh air kencing, gitu Tidak ya. boleh tercampur kencing ya, Kemudian Dok. kedua ya, bahan-bahannya itu jangan sampai terserap oleh misalnya oleh underpad ya, Hmm. atau misalnya terserap oleh kalau anak kecil mungkin Kalau bayi pampers, popok, oh iya pampers ya, Dok. pampers atau kain popoknya ya seperti itu ya. Karena mungkin nanti ada bagian yang penting gitu ya, yang bisa deteksi tapi sudah terserap di situ gitu ya. Iya, iya, Dok. Nah, intinya seperti itu. Jadi eh, untuk lebih amannya begitu ya, biasanya kita sediakan apa seperti plastik gitu ya, seperti plastik itu untuk penampung ya. Kalau itu dewasa ya mungkin bisa ditambahkan plastik di dalam apa namanya itu Klosetnya gitu ya, Dok ya. klosetnya, kloset itu ya ditampung di plastik, kemudian dia mohon maaf dia BAB di Iya. situ gitu ya. Kemudian nanti sampelnya diambil ya, diambil bukan semuanya yang dikirim Iya, gitu ya, iya, bukan iya, Dok. semuanya yang dikirim ya. Jadi tertentu saja. Jadi nanti dari laboratorium itu biasanya sudah memberikan wadahnya gitu ya, ada Iya. memberikan tempatnya, ada sendoknya di situ kecil Iya. gitu ya. Jadi di sendok mungkin 5-6 sendok gitu ya, Oke, atau Dok. ada sudah batasnya di situ ya, ada Iya. batasnya sampai cairan itu tertentu gitu ya. Atau misalnya kalau fesesnya itu keras ya, keras itu bisa diambil sekitar kira-kira 2 butir apa kelereng gitu ya, dua ya, untuk diambil di Untuk bawah pada kasus yang di konstipasi gitu ya, iya Dok, yang susah yang buang besar. susah buang air besar gitu itu bisa diambil sedemikian untuk dikirim ke laboratorium Laboratorium. gitu. Baik, nggih. Terkait kalau misalnya itu kalau untuk pemeriksaan rutin biasa ya, Iya. ada juga yang pemeriksaan itu ingin mengetahui apakah ada perdarahan gitu ya, ada perdarahan di feses yang perdarahan tersembunyi, itu perdarahan samar ya, kita sebut sebagai perdarahan samar. Nah, tes-tes seperti ini maka dipersyaratkan khusus ya, dipersyaratkan khusus untuk pasien itu seperti jangan makan daging merah sebelumnya ya, karena di daging merah itu ada mioglobin ya, padahal yang diperiksa hemoglobin gitu loh, yang ada perdarahan tesnya itu prinsipnya memeriksa hemoglobin gitu ya di dalam feses tadi gitu ya. Kemudian juga tidak apa namanya tidak makan sebelumnya adalah Sayur-sayur sayur-sayuran, yang mungkin warnanya betul yang warnanya merah dapat menyerupai ini ya, Dok seperti ya, buah darah. bit seperti Oh itu iya, ya. buah bit. Buah bit, Oke, kemudian oke, sayur Dok. ya, Siap, siap. jadi apa yang mungkin berpengaruh menyebabkan positif palsu itu dihindari ya, Dihindari juga ya, Dok ya. apa suplemen seperti vitamin C seperti itu ya. Oke. Baik, baik, Dokter. Oh iya, Dokter tadi menyampaikan untuk pengambilan, mohon maaf, fesesnya itu harus di kloset, dibeli alas plastik dulu gitu ya, Dok ya. Iya Itu betul. harus dilakukan seperti itu ya, Dok. Nah, itu tujuannya apa, Dok? Biar pemirsa tahu loh, kenapa kok udah diambil langsung aja dari, mohon maaf, dari klosetnya itu seperti itu, Dok. Iya, kalau sudah terambil dari kloset kok sudah apa istilahnya sudah masuk ya, sudah nyemplung gitu ya ke klosetnya Iya, itu iya. kan otomatis sudah Campur air ya, Dok. terkontaminasi, Oh iya, terkontaminasi iya. Oh, kontaminasi. banyak apa namanya kuman ya yang padahal yang kita deteksi ya antara lain ada bakterinya itu. Oh, Kemudian untuk yang anak-anak kecil mungkin ya yang susah untuk seperti itu yang belum toilet training gitu ya, iya, belum iya, Dok. toilet training itu bisa kita tempelkan plastik gitu ya di duburnya itu ya, untuk tujuannya atau misalnya popoknya itu dilapisi plastik gitu ya, tujuannya adalah untuk menampung fesesnya tadi pada plastik Supaya tersebut tidak ya. kontak atau kena langsung dengan Betul popok ya. atau diapersnya itu gitu, Dok. Betul Oke, itu. baik, baik, Dokter. Iya, berikut tadi terkait pemeriksaan lab. Jadi kita sudah dapat beberapa informasi tentang apa saja yang perlu dipersiapkan ketika melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dengan bahan darah, bahan urin, dan feses. Nah, ini ada lagi yang di era pandemi ini sudah sangat tidak asing tentunya ya, untuk pemirsa terkait pemeriksaan swab, baik itu mau antigen ataupun PCR. Nah, Dok, ini saya mau bertanya, apakah ada persiapan khususnya? Kalau tidak ada ya kapan saja mau periksa ya silakan, tapi selanjutnya ini apakah ketika kita melakukan tindakan seperti dulu sempat viral, Dok, jadi istilahnya cuci hidung seperti itu apakah berpengaruh? Terus kemudian apakah juga ketika seorang itu sedang menggunakan mungkin kalau yang
biasa menggunakan seperti obat tetes untuk melegakan saluran nafas, saluran itu, apakah itu juga pengaruh dok terhadap hasil pemeriksaan swab ini khususnya mungkin untuk pemeriksaan swab Iya. COVID ya dokter? Mm. Mohon dijelaskan dok. Iya, artinya pengaruh itu mungkin ini ya, pengaruh hasil PCR-nya begitu ya, Iya, atau tes antigennya iya, seperti itu ya, iya maksudnya dokter, itu ya iya, gitu ya. iya. Iya. Jadi eh memang kalau misalnya cuci hidung ya, cuci hidung itu kita masukkan cairan ya, sampai ke belakang ya, hidung belakang itu kemudian keluarnya lewat mulut gitu Iya, ya. harus dimuntahkan. Otomatis dan itu sempat viral juga untuk apa namanya, untuk menjadi terapi Iya, tambahan gitu ya pada supaya pasien bisa COVID segera supaya segera negatif. negatif gitu ya. Iya. Tapi kalau lain dengan kumur-kumur atau tetes hidung gitu ya, Oh, mungkin oke. hanya lokal setempat aja. Kalau kumur-kumur hanya di mulut saja. Padahal untuk pemeriksaan PCR itu kita ambil dari swab yang nasofaring gitu ya, Oh, oke yang di belakang, hidung yang belakang gitu ya, itu yang belakang. Jadi mungkin jadi bisa hal tersebut berpengaruh ya pada hasil PCR, terutama kalau misalkan viral load itu jumlah virusnya gitu ya, mudahnya aja simpelnya jumlah virusnya itu sedikit ya, mungkin akan terbilas gitu ya oleh cairan yang cairan kita yang masukkan cuci ketika hidung tadi kita itu ya cuci dok. hidung tadi gitu ya. Tapi kalau yang oral saja di mulut saja mungkin tidak akan terpengaruh ya, tidak akan terpengaruh. Walaupun ada juga penelitian yang membandingkan gitu ya, antara pemeriksaan PCR itu sebelum dan tanpa dia cuci hidung dan pada pasien dengan cuci hidung kemudian Oh, diperiksa gitu ya, iya, ternyata tidak memberikan efek yang bermakna gitu ya, tidak berbeda gitu, tidak berbeda bermakna ya. Tapi kalau misalnya secara ini ya, secara apa namanya, logika gitu ya, dan juga yang sempat menjadi terapi tambahan dulu ya, tentunya itu bisa menghilangkan mengurangi mengurangi viral load tadi itu ya dok ya. virusnya tadi yang bisa menyebabkan hasil PCR tadi nanti negatif gitu ya. Baik. Berarti khusus untuk yang cuci hidung itu tuh mungkin dulu kalau istilahnya nasal wash itu ya dok ya. Betul, ya nasal Kalau wash. untuk kumur-kumur Mm-mm. atau tetes hidung enggak ya dok Iya, ya, enggak heeh. pengaruh harusnya. Baik dokter. Oh iya sebelumnya saya baru ingat dok, kalau kita melakukan pemeriksaan darah itu kan ada yang diambil dari ini ya dok ya di lengan bagian bawah pada pelipatan, tapi ada juga ternyata yang kadang kita periksa itu cuman diambil dari ujung kuku dengan jumlah yang Hmm, sedikit dok. Nah ujung ini jari. ujung Ya, jari dok heeh. ya. Ini kenapa seperti itu dan bedanya apa ya dokter? Iya. Jadi untuk pemeriksaan, untuk lokasi pengambilan Mhm, ini ya, mhm. untuk lokasi pengambilan itu terutama untuk volume yang kita perlukan, Dokter Tia Mhm. ya. Jadi kalau misalnya volumenya itu banyak, tidak mungkin kita mengambilnya dari ujung jari tadi atau kita Oh sebut iya. sebagai kapiler tadi ya. Maka kita ambil dari tusuk vena namanya Mhm. ya. Tapi kalau kita ambilnya dari ujung jari itu biasanya adalah jumlah volume yang kita perlukan itu hanya sedikit, misalnya Mhm. sekitar 0,5 cc gitu ya. Mhm, 0,5 mhm. cc itu bisa kita ambil dari situ gitu ya. Iya. Misalnya pada bayi ya yang kita butuh hanya sedikit, atau misalnya parameter-parameter pemeriksaan yang hanya sedikit ya kali, tunggal misalkan dengan menggunakan alat-alat yang mudahnya itu yang biasa tersedia di rumah, itu kan ada Mhm. ya alat Iya. pemeriksaan glukosa yang Iya kecil itu iya ya. dok. Iya. Terus kemudian untuk kolesterol dan Iya. asam urat dan seterusnya itu kan ada yang di rumah. Itu bisa kita gunakan dengan menggunakan tusuk Tusuk jari ya, jari tadi dengan ya dok ya. pennya itu yang sudah ada tersedia di alat tersebut gitu ya. Namun kalau pemeriksaannya banyak seperti di lab ya tentunya kita lakukan pemeriksaan tusuk vena. Tapi yang penting nanti itu Dokter Tea. Jadi Iya dok. misalnya pemeriksaan itu berpasangan, artinya begini. Misalnya kadang pemeriksaan glukosa misalkan ya, glukosa puasa gitu ya, kemudian lanjut dengan pemeriksaan glukosa 2 jam setelah makan gitu Iya. ya, dalam 1 hari tersebut misalkan ya, atau ya ketika beda hari ya boleh ya nggak apa-apa. Maka ketika dilakukan pertama kali pemeriksaan glukosa puasa tadi kita ambil dari tusuk vena gitu ya, Mhm. karena mungkin banyak ya disertai dengan pemeriksaan Iya lain-lain ya. iya dengan parameter Maka lain. untuk 2 jam setelah makannya walaupun dia hanya
satu parameter ya, saja, maka jangan dipakai yang yang tusuk tusuk jari. jari gitu ya. Jadi Oh, tetap harus tetap iya tetap enak. enak karena nanti sebagai pembanding kadar Oh, glukosa, misalnya baik. glukosa seperti itu ya, glukosa antara yang di vena dengan yang di kapiler ini berbeda ya, sedikit berbeda itu. Baik dokter. Jadi harus sama ya awalnya ngambil di mana untuk Ya, jadi bisa ya ya. dijadikan Siap. perbandingan. Ya, baik dokter. Tadi itu kan dokter sudah menyampaikan hal-hal yang dihindari karena terkait persiapan pemeriksaan beberapa peralatan lab ya dok. Saya mau nanya apa sebaliknya nih, apakah ada dok justru yang untuk melakukan pemeriksaan lab itu justru kita harus minum obat dulu seperti itu, apakah ada dok yang seperti itu? Untuk pemeriksaan lab harus Iya, minum obat dulu. iya, Ya, apakah ada yang seperti itu pada ya dok? pasien-pasien yang memang eh, mendapatkan pengobatan ya dan dokternya ingin mengetahui gitu kan ya untuk mengetahui perkembangan dari atau sudah tepat dosis atau tidaknya itu ya mungkin memang harus diminum dokter itu Oh, ya. ada ya dok ya. Iya, Cuman yang pasti hal-hal seperti itu kan sesuai dengan petunjuk dokter yang betul. merawat atau Iya, klinisinya seperti iya, itu ya dok ya. betul. Baik dokter. Namun ada juga ini pemeriksaan lab itu yang memang harus di stop gitu ya untuk Mm-mm. obat-obatnya harus di stop ya karena kita ingin karena bila itu dilakukan maka nanti akan membahayakan ya misalnya pada pemeriksaan bleeding time itu ya atau waktu Oh perdarahan itu iya ya nanti iya kalau dok. biasanya pada pasien yang mendapatkan aspirin seperti itu Iya. ya maka itu lebih baik di stop dulu gitu ya Oh stop baik dok. sebelumnya beberapa hari sebelumnya karena nanti kalau itu masih dalam keadaan dia mengkonsumsi aspirin kemudian dilakukan tusuk telinga atau tusuk di lengan gitu ya di volar gitu ya untuk memeriksa bleeding time maka nanti perdarahannya Dan susah tidak untuk berhenti gitu ya dan berhenti gitu. sulit ya. Iya berbahaya jadinya. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup banyak ya dok yang Hmm, sudah kita bahas, mulai dari pemeriksaan darah, urin, feses, swab, dan berbagai faktor yang mempengaruhi serta hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah sebelum berakhir dokter, mungkin bisa disampaikan semacam take home message buat pemirsa, meskipun tadi begitu banyak harus begini begini begitu ya dokter, tapi mungkin nanti bisa dipersingkat seperti itu yang bisa diterima oleh pemirsa dari Dokter Unair TV sehingga ketika melakukan pemeriksaan lab ini sudah lebih siap dan tahu hasil yang baik untuk nanti ya, Dok. iya, jadi untuk pemirsa gitu ya, mungkin di antara kita ada mungkin yang menjadi pasien gitu nanti ya. Iya Ya dokter. semoga sehat selalu semuanya ya. Namun ketika diperlukan pemeriksaan laboratorium ya, maka pemeriksaan laboratorium itu mulai dari awal ya, mulai dari persiapan pasien, pengambilan sampel, prosesnya, input hasil ya dan seterusnya itu sangatlah penting dan rigid dalam hal ini ya. Satu step itu ada kesalahan, maka nanti tidak akan bisa memberikan hasil yang valid dan akurat gitu ya. Oleh karenanya dari sisi pasien gitu ya, diperlukan kerjasama yang baik gitu ya. Ketika harus diperlukan untuk persiapan-persiapan khusus sebelum pemeriksaan laboratorium itu, yang biasanya nanti akan diinformasikan oleh dokter pengirim atau mungkin diinformasikan oleh pihak laboratorium, maka itu harus kita taati gitu ya, supaya nanti hasil yang kita dapatkan itu betul-betul mencerminkan hasil darah kita, darah pasien gitu ya, dan juga akan sangat membantu dokter ya dalam proses berikutnya menegakkan diagnosis, mengamati lajunya penyakit dan seterusnya dan sebagainya. Itu, dokter Tia. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Yeti. Kami berharap setelah program dokter edukasi pada sore hari ini, khususnya terkait apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, pemirsa Dokter TV mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan lab, dan bahkan sudah lebih siap, oh saya kemarin setelah mengikuti ini, saya mau periksa, ini terutama untuk yang keinginan sendiri untuk daftar ke
laboratorium untuk memeriksa, bukan dari mendapat pengantar dari dokter, maka sudah tahu, oh kalau saya mau periksa glukosa, mau periksa profil lemak, maka persiapannya apa saja. Jika mau periksa urin, feses, itu seperti yang Dokter Yeti sudah sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dengan mudah diingat sehingga membantu pemirsa Unair TV ketika akan melakukan pemeriksaan laboratorium demi mendapatkan hasil yang valid. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan atau program acara Dokter Unair TV di sesi Dokter Edukasi. Kami ingatkan kepada para pemirsa atau rekan-rekan sekalian untuk tetap mengikuti program Dokter Unair TV yang akan tayang setiap hari Jumat sore, dan untuk topik minggu depan adalah Dokter Edukasi dengan topik apa yang perlu kita ketahui seputar pembiusan saat operasi. Baik, kurang lebih demikian saya akhiri program Dokter Edukasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.